Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pendengar, saudara pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema tingkatkan imanmu sehingga imunmu akan kuat. Iman yang meningkat menjadikan imun yang kuat. Kita tahu bahwa iman adalah pondasi dalam beragama. Jika suatu bangunan memiliki pondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan kokoh dan kuat. Iman dalam beragama ibarat pondasi dan dasar. Begitu iman kuat, maka bangunan agama yang ada dalam diri kita insya Allah jadi kuat. Oleh karena itu, yang namanya iman seseorang itu yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini yang harus kita fahami bersama. Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat menyebutkan, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tahdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati. Iman itu bisa bertambah jika kita memperbanyak amal-amal yang saleh. Begitu sebaliknya, iman akan berkurang dan terkikis jika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang memiliki iman yang kukuh, memiliki iman yang kuat, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan hayatan thayyibah, hidup yang membahagiakan, hidup yang nyaman, hidup yang enak. Kita bisa saksikan, kita bisa perhatikan salah satu ayat Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, sementara wa huwa mu'minun, dia punya pondasi sebagai orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan, kata Allah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, kehidupan yang istimewa segalanya. Aifid dunya, sebagian jumhurul mufassirin mengatakan kehidupan yang enak di dunia. Sementara di akhirat, wal najziyannahum ajrahum, dan kami pun akan memberikan pahala yang terbaik atas apa yang mereka lakukan, itu di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita renungi ayat Al-Quran tersebut. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya beramal saleh berarti menambah keimanannya. Karena keimanan bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya keimanan dengan amal yang saleh. Berkurangnya keimanan dengan amal-amal melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Jika kita simpulkan, barang siapa yang menambah keimanannya dengan amalan yang saleh, sementara dia sudah punya pondasi sebagai orang yang beriman, janji Allah ini bagi orang yang memiliki iman yang kuat, yang selalu menambah dan meningkatkan keimanannya, maka saya katakan imunnya akan menjadi kuat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah yang tidak mungkin diingkari. Falanuhyiyannahu, ini pakai adatut taukid,
pakai alat untuk menekan. Kalau dalam kesusastraan Arab, ini ada dua adatut taukid. Yang pertama lamut taukid, yang kedua adalah nun taukid. Kalau diartikan berarti maka sungguh-sungguh benar akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini menurut jumhurul mufassirin fid dunya, kehidupan yang baik di dunia. Menurut Ibnu Katsir, beliau menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini bi ayyuhyahullahu ta'ala hayatan thayyibah fid dunya. Wal hayatut thayyibah tashmalu wujuhar rahah. Wujuhar rahah min ayyi jihatin kanat. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, adalah kehidupan yang di dunia yang mencakup segala kebahagiaan dalam hidup ini. Kehidupan yang dipenuhi dengan kesehatan, yang dicukupi dengan ekonomi, yang diberikan keluarga yang tentram, putra-putri saleh, diberikan hati yang qanaah, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Inilah kehidupan yang disebut dengan hayatan thayyibah. Oleh karena itu, orang yang hidupnya dalam hayatan thayyibah, yakin imun kita, daya tahan tubuh kita akan sangat kuat. Di masa-masa yang penuh pandemi, saat-saat kita di rumah, ini adalah kesempatan emas, kesempatan berharga untuk meningkatkan iman kita sehingga imun kita pun kuat. Karena Allah menjanjikan orang yang menambah keimanannya, yang meningkatkan keimanannya dengan beramal saleh. Sementara pintu amal saleh di bulan Ramadan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin hidupnya akan bahagia. Ketika hidup bahagia, maka dia akan memiliki imun yang sangat kuat. Kalau kita bandingkan dengan satu ayat Al-Quran dalam surah Thaha, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, artinya keimanannya lemah, orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, orang yang sedikit sekali mengingat kepada Allah, berarti dia mengurangi keimanan yang ada dalam dirinya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh dia punya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan ai fid dunya. Di dunia dia dikasih kehidupan yang serba sempit. Mungkin ekonomi sempit, mungkin kesehatan kurang baik, mungkin keluarga kurang tentram. Segala bentuk kehidupan yang sempit ada padanya jika dia memiliki iman yang lemah. Maka di saat iman yang lemah, yakin imun juga menjadi lemah. Oleh karena itu bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, maka yakin imun kita akan meningkat. Dan kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di antara sekian banyak usaha, mungkin usaha lahiriah untuk meningkatkan imun, kita dengan makanan-makanan yang bergizi, mungkin dengan olahraga, tapi juga ada usaha batiniyah yang harus kita jaga, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terbukti dan dijamin oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini yang harus kita yakini. Jika orang mau beramal soleh, berarti mau meningkatkan keimanannya, yakin janji Allah, hidup akan bahagia. Hidup bahagia berarti imunnya akan meningkat. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, apa saja yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Qutbud Da'wah Abdullah Al-Haddad, beliau menyebutkan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah bahwa di antara hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan seseorang, yang pertama ayyusghi ila istima'il ayati wal akhbar ad-dallati ala jalalillah. Mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Rasul yang dimana di situ mengungkap
tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang cakrawala, berbicara bagaimana proses terjadinya janin, yang semuanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca ayat-ayat tersebut, maka yakin iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayang dzura bi'ainil i'tibar fi afaqis sama'i wal ard. Kita melihat ayat-ayat kauniyah, ayat yang berada di alam semesta. Langit, cakrawala, dan bumi, semua adalah ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah. Betapa langit yang segitu lebarnya, tanpa tiang, toh begitu tidak runtuh ke daratan. Siapa yang menjaga selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang menjaga hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita tafakkur, tadabbur, mengangan-angan kebesaran Allah, maka yakin iman itu juga akan bertambah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang sudah kami sebutkan tadi, ayya'malas salihat ala muqtada ma amanna bihi ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batina. Yang jelas adalah beramal dengan amalan-amalan yang saleh dapat meningkatkan keimanan kita. Tiga itu diantaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, agar keimanan kita selalu bertambah dan selalu yang bertambah. Amal yang saleh bisa kita artikan secara luas. Bisa berupa ibadah, bisa berupa ibadah sosial, dan seterusnya. Oleh karena itu, mumpung kesempatan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, mumpung kesempatan di bulan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan, berlomba-lombalah untuk beramal saleh. Dengan demikian, iman kita akan semakin meningkat, iman kita akan semakin kuat. Dan jaminannya adalah kehidupan yang thayyibah, di mana pasti imun kita akan menjadi kuat dan insya Allah kita diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk penyakit dan mara bahaya. Demikian, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.